yang bayar juga mantan suami semua kemauan dituruti, ya masih aja direndahin, masih aja diolok-olok kincong, masih aja diejek, tapi nggak tahu sama pola pikir mantan istrinya, ya. Persidangan mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai suasana haru saat membahas masalah finansial keluarga. Sarwendah dengan mata berkaca-kaca menegaskan komitmennya untuk bekerja keras demi masa depan buah hatinya. Sarwendah bertekad memberikan tempat tinggal serta pendidikan yang layak secara mandiri tanpa harus bergantung pada kontribusi mantan suaminya demi menjaga kepentingan terbaik bagi kedua putrinya. Fakta di persidangan mengungkap bahwa Sarwendah telah menanggung sendiri seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya selama 6 bulan terakhir. Hal ini sekaligus membantah tuduhan miring yang menyudutkan dirinya terkait penggunaan uang nafkah anak. Pihak Sarwendah lantas mengusulkan pembuatan rekening khusus atas nama anak agar mantan suami dapat menyalurkan kewajiban finansialnya secara langsung tanpa harus memicu polemik berkepanjangan di antara kedua belah pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang kan ceritanya itu Sarwendah sudah mengambil keputusan memilih untuk keluar dari rumah ketika dia masih bersama dengan mantan suaminya. Sekarang dia sudah punya rumah baru dan dia memilih keluar dari rumah yang lama. Dia bawa anak-anaknya dan tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang baru. Nah, yang anehnya, Umur melihat ini ada berseliweran banyak titik-titik di sosial media yang dengan narasi kalau ya meskipun sudah pindah di rumah yang baru, ya seenggaknya ayah dari anak-anaknya Sarwendah itu harus tahu juga tuh di mana alamat, di mana tinggal rumah yang barunya mereka, seperti itu. Maksud aku tuh, apa sih yang diributkan lagi? Hah? Sarwendah sudah memilih tinggal di rumahnya yang baru. Sarwendah bawa anak-anaknya tinggal bersama ibu kandungnya. Apalagi sih yang diributkan netizen? Itu Sarwendah ibu kandung dari anak-anaknya. Apalagi yang kurang? Kebanyakan drama deh semuanya netizen ini. Hah? Itu kedua anak-anaknya Sarwendah dan mantan suaminya tinggal bukan dengan pembantu loh, bukan dengan ART loh. Tinggal dengan ibu kandungnya. Jangan ngadi-ngadi deh. Mantan suaminya harus tahu rumah barunya di mana. Coba kalian bayangin, 250 juta dikali 41 kali transfer ke almarhum bapak mantan istri. Ya, coba kalian totalin sendiri, kalau gimana udah pusing, udah kebanyakan nolnya, ya. Itu baru biaya renovasi rumah. Kontraktornya pun almarhum bapak dari mantan istrinya. Belum lagi sertifikat rumah, ya. Untuk jaminan hutang 10 miliar. Belum lagi nafkah. Aduh, kalau gue mah udah pusing. Minimal 1 bulan kurang lebih butuh duit 1 miliar, ya. Tapi kok mantan istri ini nggak tahu diri banget, ya. Udah dibahagiain, yang bayar juga mantan suami semua kemauan dituruti, ya. Masih aja direndahin, masih aja diolok-olok kincong, masih aja diejek, tapi nggak tahu sama pola pikir mantan istrinya, ya. Sebulan dikasih 200 juta, merong-merong. Nggak dikasih, merong-merong lagi, ya. Tantrum. Dan gue rasa itu pacarnya yang sekarang itu yang katanya CEO dari Butoko, gue rasa nggak bakal mampu kalau jadi RO. Minimal 1 bulan punya duit 1 miliar nggak bakal mampu, ya. Udah deh ya, hidup itu banyak bersyukur, ya, bersyukur, oke? Sepertinya ada hati yang terluka karena pergi tanpa pamit. Nggak klien, nggak pengacara, 11-12 kalian. Pengikut kalian ada 13. Tuh, senangnya bikin drama, senangnya buat huru hara. Rumah gono gini ditempatin salah, ditinggalin salah. Ternyata Ruben masih kangen sama Sarwendah. Udah mantan, hello, nggak usah urusin kemana Sarwendah mau pergi, ya kan? Kalau tuh udah mantan, udah nggak perlu lagi diurusin. Aku tahu nih, pasti merasa kehilangan kan? Iya dong.
Benar kan? Selama ini drama-drama kan Sarwenda masih di rumah situ. Begitu Sarwenda sama anak-anak pergi untuk selama-lamanya dari rumah itu, kau pasti merasa kehilangan banget, bener nggak? Kau nggak usah berbuat drama deh, nggak usah drama lu sama pengacara lu sama-sama bikin drama kalian tuh. Yang waktu anak masih di situ nggak datang, ya kan nggak datang kunjungin. Alasannya trauma dengan rumah itu. Anakmu ada di sekolah, kau nggak kunjungin, bikin drama lagi, macam-macam ya kan? Sekarang Sarwenda udah pergi, kau buat drama baru lagi gitu ya. Alasannya tidak kasih tahu kemana dia pergi. Ngapain juga dia kasih tahu lu? Gua kalau jadi Sarwenda juga ngapain gua kasih tahu lu? Lu kan punya nomor telepon anak-anaknya, ya udah lu hubungin aja. Lagi pula ya, Sarwenda juga belum semua barangnya diangkat dari situ, nggak mungkin dia kasih tahu lu. Pintaran Pak RT daripada pengacara. Ketika ditanya wartawan, Sarwenda udah izin belum untuk pindah dari sini? Pak RT bilang apa? Mungkin nanti setelah barang-barangnya semua sudah kosong baru dia pasti izin kok. Ya kan sekarang kan barang-barangnya masih ada sebagian, karyawannya juga masih ada, security-nya masih ada. Nanti kalau semuanya sudah beres pasti dia izin kok. Ya kan? Pintaran Pak RT. Lu tunggu aja di situ, udah gak tahan ya. Gua rasa nanti kalau udah semuanya kelar, pasti Sarwenda juga ngomong kok ada di mana. Jadi udah gak tahan pengen tahu Sarwenda ada di mana. Amit-amit. Setiap kali dia tampil di media, abis itu langsung heboh. Udah jadi panjang dan lebar, jadi makin kemana-mana. Setiap kali dia bikin statement, ada aja masalahnya. Sarwenda makin dibenci orang. Gue perhatikan nih dari orang ini nih ya. Dia bukan mendamaikan, malah dia bikin tambah heboh. Heran gue ya. Gue kasih tahu ya buat kalian ya, perempuan-perempuan yang belum menikah nih ya. Kalian kalau mau cari suami jangan seperti si Ruben Onsu ini ya. Udah cerai dia buka semuanya tuh. Masalah keuangan semua dibuka ke publik. Menurut kalian itu lelaki sejati kah? Buat anak aja hitung-hitungan sampai buka-bukaan tuh di publik itu ya. Biaya rumah dan sebagainya. Kalau gue ya, aduh malu banget. Buat perempuan-perempuan ingat ya, kalau kalian sebelum menikah tidak punya calon suami, buat dulu perjanjian. Ya, jangan sampai nanti udah menikah begitu cerai, terus bukannya istri yang bongkar suami, suami yang bongkar istri, mantan suami yang bongkar istri, habis-habisan segala macam biaya dibuka untuk publik. Malu-maluin jadi laki. Sekarang bikin statement seolah-olah Sarwenda itu mau menjauhkan anaknya dari bapaknya. Itu kan udah membangun opini negatif, ya nggak sih? Jadi orang makin benci tuh. Kalau saat ini Sarwenda belum kasih tahu ke kamu itu ya, mungkin urusannya belum kelar. Ya nggak mungkin juga kali disembunyikan bapaknya dari anak-anaknya. Lagian bapaknya punya nomor telepon, 24 jam dia bisa telepon. Udah bangun opini negatif aja, ya. Heran gue ya ampun. Ada sih pengacara kayak gini. Kok pengacara kayak gini dipertahankan? Ruben masa lalu nggak kelar-kelar kalau lu punya pengacara kayak gini. Gue tahu nih di sekeliling Ruben Onsu ini banyak orang yang nggak mau masalah dia kelar. Perpanjang terus, apa aja diperpanjang. Pindah rumah diperpanjang. Urusan Sarwenda lah, mau pindah kemana, mau pindah ke luar negeri, ke dalam negeri, ke angkasa, ke urusan dia ngapain mau kasih tau kalian? Emang kalian siapanya dia? Udah mantan kok. Ribet. Jadi tentang Bang Aminola ditanya sama wartawan kemarin, kan nggak dikasih tahu ayahnya anak-anak ya kan. Kalau dia pindah seharusnya kan dikasih tahu kan, itu kata Bang Aminola kan, seharusnya dia mengasih tahu karena yang dibawa itu adalah anaknya si Ruben. Bener di sini pengacaranya si Ruben ngomong benar. Tapi tadi pas ditanya sama wartawan ya, video yang tadi aku sudah ngechat dan ngasih alamatnya juga sudah, biar bagaimanapun dia kan ayahnya anak-anak. Itu katanya si Endah ya, itu katanya si Endah. Tetapi faktanya seperti ini. Di hari Jumat yang lalu ya, kepindahannya dia ya kan, Bang Aminola ketemu sama si Ruben. Ditanya ada kabar dari si Sarwenda atas kepindahannya dia bersama anak-anak. Terus kata si Onsu belum ada, nggak ada katanya ya kan. Di hari Jumat. Nah, di hari Seninnya itu Bang Aminola ditanya sama wartawan ya kan, adakah kabar tentang si Sarwenda dan anak-anak pindah? Apakah sudah memberitahu si Onsu? Bang Aminola bilang nggak ada kabar ya kan. Di hari Senin ini belum ada kabarnya. Seharusnya sebelum dia pindah, jauh-jauh hari sebelum dia pindah, harusnya itu sudah ada kabar. Karena yang dibawa itu adalah anaknya si Ruben. Tuh, setelah itu ramai, ya kan, udah ramai, udah viral nih. Sudah bilang nih netizen nih, harusnya pindah, harus kasih tahu ayahnya lah. Kan karena itu bla bla bla, ada anaknya bla 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 kayak gitu. Ya kan, setelah rame ini di medsos nih tentang kepindahannya si Sarwenda itu. Ya, banyak netizen yang berspekulasi juga kalau dia pengen menjauhkan anak-anak itu dari ayahnya, ya kan. Banyak lagi tuh yang menyudutkan dia nih, si S nih. Nah, setelah itu ramai, baru kemarin tanggal 21 si Onsu dichat lah oleh si Sarwenda ini, ya, ngasih alamatnya, ya kan, tanggal 21.
ya kan? Berarti kemarin dong, ya kan? Hari Selasa. Setelah itu rame. Kalau seandainya ini nggak rame, ya mungkin nggak akan diberitahu. Mungkin ya ini pemikiran kita wajar kan. Ya mungkin dia dengan egonya, ya ngapain gue kasih tahu gitu kan, terserah gue, anak-anak gue, ya nggak usah lah ketemu. Mungkin begitu pemikirannya. Itu yang jelas ya. Ya jangan dipelintir lagi nih eda-eda nih. Ya hari Jumat mereka pindah itu kan, nggak ada kabar. Si Onsu nggak dikasih tahu. Dan hari Senin Bang Aminola ketemu wartawan dan menanyakan hal itu. Otomatis Bang Aminola bilang nggak ada kabar. Ya karena memang nggak ada kabar. Setelah rame tanggal 21-nya kemarin ini baru dia kasih tahu. Itu urutan yang jelas. Oke? Jangan dipelintir eda-eda.